Kenapa ya orang lebih pilih XL7 dibandingin SUV yang lain? Kenapa emang katanya, Bang? Gue udah nanya sih. Mau tahu? Check this out. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Baik lagi sama gue Mahtum, lagi panas-panasan di sini. Biasanya juga hujan ya. Ini nggak hujan. Enakan panas apa hujan, men? Nggak enak dua-duanya, Bang. Ya, tapi kita syukuri saja lah. Syukuri, Bang. Kita harus tetap semangat. Kita mau bahas kenapa orang pilih, kalau untuk SUV ya, pilihnya XL7 ya. Kenapa nggak yang lain? Kita nanya sama berapa orang ya, men? Yoi. Yang udah beli, kenapa nggak SUV yang lain aja? Kita coba bandingin sama SUV yang lain. Kenapa kok pilihnya tetap XL7 gitu? Yang pertama, standar sih jawabannya. Apa tuh? Harga. Kenapa emang harganya? Bingung ya. Kenapa harga selalu jadi yang utama? Jadi pertimbangan utama? Sama sih kayak kita ya. Yoi. Harganya. Ini harganya 309 juta untuk varian tertinggi. Kita langsung ambil varian tertinggi aja ya. Oke. Alfa. 309 juta. Belum dipotong cashback tuh. Yoi. Harga dasarnya dulu deh. OTR. Terus kalau kita compare sama yang lain, Apa tuh? sebutin aja lah ya. Sebutin dong. Rush. Berapa emang harga? 340-an ya? Tinggi juga. Tinggi juga. Expander Cross. 345. 345 malah lebih mahal lagi. Terus apa lagi ya, men? SUV ya? BRV. BRV. Berapa tuh? 346. 346, lebih mahal lagi. Apalagi yang belum? SUV apa lagi ya? Terios. Stargazer. Stargazer dulu deh. Stargazer berapa? 345. 345. Harganya di sekitaran segitu ya. Kalau Terios kayaknya lebih murah ya. Terios yang tertinggi sama lah. Yang tertingginya sama. Ini 309 sudah varian tertinggi. Tapi menurut gua masuk akal sih. Kenapa orang akhirnya lebih milih ke harga yang lebih murah? Mungkin setelah dipikir harga, dia compare juga apa yang didapat ya. Yoi. Dan menurut gue mungkin apa yang didapat di mobil ini lumayan banyak. Teman-teman juga banyak yang komentar, banyak juga yang udah pakai XL7, dan rata-rata juga mereka bilang oke lah. Walaupun mungkin ada 1-2 hal yang better di tempat lain, better di merek lain, di tipe yang lain gitu. Tapi setidaknya secara keseluruhan, secara global, harga segitu masih sangat worth it untuk dapetin low SUV dibandingin low SUV yang lain. Makanya mereka akhirnya pilih XL7. Dan ini pun kita nggak semata-mata nanya ya, kita juga coba riset. Tapi memang secara harga untuk varian tertinggi di low SUV ini salah satu yang termurah ya, men. Yoi. Tapi dulu yang bisa dapetin juga lumayan banyak. Jadi benefitnya akan tetap banyak. Itu kayaknya yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, Apa tuh, Bang? sholat malam dirikanlah. Yang kedua. Ya udah lanjut. Kenapa gue nyanyi ya? Mesinnya gue buka dulu aja deh. Nah, mesinnya, men. Duh, ya akan begini nih ya, gue nggak panas. Nih, kita lagi bahas mesinnya. Kalau ngomongin output, ya outputnya di 104 PS ya. Yoi. 138 Nm. Tapi kalau ngomongin angka dari output, rata-rata mirip-mirip ya. Mirip-mirip, beda tipis. Walaupun yang paling gede di BRV ya, men. BRV. BRV paling gede. Tapi ya nggak yang terlalu signifikan, karena secara mesin sama 1500 cc 4 silinder ya. Yoi. Kalaupun ada 1 dan 2 yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, ya itu hanya angka sih. Ya, terus kenapa orang lebih milih ini, Bang? Nah, kenapa mesin jadi alasan? Gue mau nanya balik sebenarnya. BRV itu gede ya? Gede. Pakai hybrid gak? Tidak. Tidak. Expander? Cross? Tidak. Tidak. Rush? Tidak. Tidak. Terios? Tidak. Tidak. Apalagi ya? Stargazer. Stargazer? Yang secanggih itu pun? Tidak. Tidak pakai. Atau mungkin belum pakai ya? Mungkin nanti kedepannya akan pakai. Terus pasti akan ada yang bilang, Bang, itu kan mild hybrid, nggak full hybrid. Iya sih. Tapi kan setidaknya ada hybridnya daripada tidak ada. Ya kalau ngomongin efektivitas, mungkin tidak seefektif full hybrid ya. Yoi. Tapi ini lumayan membantu sih, terutama di kondisi stop and go. Terus ada yang pernah coba juga di jarak jauh, karena gue baca komentar ya teman-teman yang udah pakai ini, di jarak jauh juga katanya jadi lumayan lebih bagus lah secara efisiensi bahan bakar. Ya gitu sih. Tapi gimana pun juga kita harus apresiasi improvement sekecil apapun ketika kita compare ya. Dan menurut gue dengan penambahan sistem atau teknologi hybrid ini, bikin mobil ini jadi one step ahead dibandingin sama kompetitornya gitu. Dan menurut gua bagus sih.
Tapi gue ngomong gitu bukan berarti gue salah Suzuki ya. Bukan. Iya, kita kan by data aja. Dan ini adalah fakta. Fakta yang faktual. Dan riset. Iya, fuck lah pokoknya. Fakta maksudnya. Oke, tadi mesin ya. Yoi. Yang berikutnya yang bisa kita sajikan secara data kaki-kaki, men. Kenapa kaki-kakinya? Kita cek dulu lah. Nah, gini guys. Kalau kita ngomongin SUV ataupun kelas low SUV, itu pasti nggak terlepas dari konsep kaki-kaki di mana dia pasti akan punya ground clearance yang lebih tinggi. Yang akhirnya membuat si kaki-kaki, terutama di bagian belakang ya, jadi sedikit lebih keras. Bahkan, si XL7 ini aja, kalau dibandingin sama si R3, yang sama-sama punya Suzuki tuh, sama-sama mobil keluarga, si MPV-nya lebih empuk si MPV, si R3. Sedikit sih emang perbedaannya. Ini sedikit lebih keras, tapi ini masih tetap nyaman. Nah, kalau kita compare sama SUV yang lain, dibandingin sama Rush, Terios, itu platformnya sama ya? Sama. Ini menang jelas. Kita sudah tes ya. Oke. Lebih empuk. Ya lebih empuk ini. Ya walaupun kalau ngomongin lebih nyaman, karena empuk dan nyaman dua hal yang berbeda ya. Kenapa emang? Ya yang empuk tuh kadang belum tentu senyaman itu. Yang nyaman juga belum tentu seempuk itu gitu. Tapi setidaknya kalau ngomongin empuk dan nyaman, dijadiin satu lah. Ini masuk kategori menang lah ya. Oke. Dibandingin tadi Rush Terios. Karena itu terkenal lumayan keras. Bukan cuma dari kita nih yang udah pernah coba, tapi dari teman-teman juga banyak yang bilang begitu ya. Yoi. Kalau kita compare sama SUV yang lain, mungkin kayak apa ya? BRV. BRV. Masih empuk ini? Masih empuk ini ya. Yoi. Sudah coba kan? Sudah coba. Atau teman-teman yang mungkin belum mencoba, silakan dicoba, test drive. Cobain BRV kan ada juga tuh kontak Honda ya di kita ya. Ada. Silakan. Ini yang mau cobain ini juga boleh. Nanti bisa kontak Om Rehan. Nanti bisa disiapin. Coba tes lebih empuk yang mana, lebih nyaman yang mana. Dan menurut gue ini lumayan salah satu yang empuk di kelasnya. Terus kalau di compare lagi sama Stargazer X, Tipis. tipis ya? Tipis. Iya sih, itu tipis. Kita pernah coba dan menurut kita tipis-tipis sih. Gue nggak bisa bilang ini lebih empuk atau lebih nyaman juga, karena Ono juga lumayan empuk dan nyaman ya. Kita real-real aja ya. Terus sama Expander Cross, tipis juga sih ya. Tipis ya. Apalagi yang Ono pakai shock punya Pajero katanya. Yoi. Aduh, berat Tapi, kembali lagi, kalau ngomongin harga, worth it yang ini dong. Yoi. Harga selisih jauh, belum dipotong cashback. Dan kalau ngomongin cashback, kayak ini paling gede ya men. Yoi. Gitu sih, makanya kenapa tadi harga kita taruh di depan, karena akan balik ke yang pertama tuh. Kita dapetin sekian banyak value-nya dengan harga yang segitu. Kurang lebih sih begitu ya, itu kesimpulan dari kita. Tapi sekali lagi kalau ngomongin kaki-kaki, ini kita bisa simpulin ini punya kaki-kaki, si XL7 ya, punya kaki-kaki yang empuk dan nyaman di kelasnya ya. Gitu, karena kalau SUV pasti terkenal dengan kaki-kaki yang lumayan keras. Untuk mengakomodir ini nih, ketinggian dari si ground clearance-nya, kurang lebih sih begitu. Nah, faktor keempat, desain. Ya walaupun desain sebenarnya subjektif ya, selera mah nggak bisa dipaksa. Dibayar sih bisa, tapi kalau dipaksa kayaknya agak susah. Tapi sebelum ke situ gue mau ngobrol dulu sama Om Rehan. Kayaknya dia punya sesuatu yang lebih bagus dari itu. Yuk. Nah guys, sekarang saatnya promo sama Om Rehan. Halo Om. Halo Om. Panggilnya Re atau Han? Rehan. Rehan. Langsung Om, si XL7 ini nih, promonya katanya bagus banget. Makanya Bagus harganya banget, bisa senet itu. Coba, kalau kredit gimana tuh? Kalau kredit kita kebetulan ada program nih Om, bunga 0%. Ya, DP mulai 10% bisa Om. DP 10%. 10%. Kira-kira berapaan tuh? Itu sekitar 10 jutaan Alfa bisa Om. 10 juta? 10 jutaan. Ini kan Alfa tipe tertinggi. Serius bisa 10 juta? Bisa. Itu siapa lagi Om? Kalau Tenor deh. tenor sampai 8 tahun Om. Maksimal bisa 8 tahun. Maksimal 8 tahun. Terus syariah juga bisa. Syariah bisa, Data dibantu pasti. data dibantu Om. Tapi ada nih Om yang lebih menarik Om. Apa tuh? XL7 Zeta. Oh, yang terendahnya? Iya, Kenapa 2024. tuh? Oh, ini udah baru 2024. Nik 2024 Om. Kenapa menariknya? Pokoknya Spesial? spesial Om. Spesial apa sih? Spesial banget Om pokoknya yang nggak bisa Harganya? disebutin. Iya harganya. Wah, ini spesial cash nih. Spesial cash kredit bisa juga Om. Untuk yang Zeta ya? Bisa. Tapi terbatas nggak nih? Terbatas Om. Oh, terbatas yang Zeta nih. Oke. Jadi teman-teman nih, biasa nih kalau di pusat memang di Pulau Gadung suka ada kayak gini nih, kejutan-kejutan nih.
Nah, ini lagi ada kejutannya di Zeta. Di Zeta Om. Di XL7 yang tipe terendah. Jadi teman-teman yang cari low SUV XL7 yang paling murah, ini bisa dapat lebih murah lagi. Paling murah Om, dijamin. Dijamin paling murah. Dijamin paling murah. Di antara yang lain. Betul Om. Tuh, yang nyari Zeta buruan nih. Tapi ini terbatas ya. Terbatas Om. Buruan langsung kontak Om Rehan, nanti dikasih tahu berapa-berapanya ya. Ya. Kalau diomongin di sini nggak enak ya? Nggak enak Om. Oh iya. Kalau nggak enak kasih kucing sebenarnya. Terus apa lagi Om? Tadi program ya, balik lagi ke program, tenor 8 tahun, nanti kita kasih aksesoris Om. Oh ini dilengkapin. Dilengkapin kalau Iya misalkan kayak anggaplah yang Zeta deh. tadi Zeta kan belum ada spoiler, talang air gitu-gitu. nanti bisa dikasih Om. Free. Free. Jadi tampilannya sama kayak tipe tertinggi dong. Yang nggak free, hybridnya aja Om. Oh iya, Zeta kan bukan hybrid ya? Iya, Zeta jadi, bukan hybrid. Teman-teman yang cari XL7 yang masih belum nerima teknologi hybrid, beli yang Zeta. Promonya lagi bagus banget. Notice ya, promonya lagi bagus banget. Dia punya spesial promo lah ya. Spesial promo. Untuk Zeta saat ini, dan itu terbatas. Belum lagi ditambahin aksesorisnya free. Iya. Yang beda cuma hybridnya aja deh pokoknya. Iya, betul. Tampilan kayak yang tertinggi lah gitu. Sama tampilan. Wah, tuh guys, tunggu apa lagi, langsung kontak Om Rehan. Oh ya Om, kalau ngomongin data kan tadi dibantu full tuh ya. Kalau test drive gimana? Test drive bisa di mana aja Om. Di mana aja? Mau di rumah, mau datang ke showroom bisa, mau di kantor bisa, janjian. Kalau jauh gimana? Bisa Om. Jabodetabek kita bisa Om. Wah, Siap. Jabodetabek gue paling jauh, gue ambil Bogor deh. Bisa. Gak ada masalah. Nggak masalah Om. Oh, ya udah, kalau ke Bogor aja dia sanggupin, kayaknya ke tempat lu juga pasti sanggup. Nanti janjian aja ketemu di rumah, boleh, kafe boleh gitu ya. Boleh Om. Di mana saja. Terus Om, kayak biasa nih, kalau tuker tambah nih, masih ada promo yang bagus-bagusnya itu nggak? Kebetulan masih ada nih Om. Kita kan kebetulan kerja sama Auto Value Om. Itu bisa dapat cashback sampai 4 juta lagi Om. Oh tambahan? Tambahan. Di samping diskon yang di pusat ini katanya paling gede kan? Betul Om. Kalau tuker tambah dari merek apapun dapat tambahan lagi 4 Dapat juta. tambahan lagi 4 juta Om. Cuma-cuma. Cuma-cuma. Nah kan ini mobil baru nih Om, pasti ada servis dan warrantinya gimana nih? Servis kita untuk garansi mesin sampai 5 tahun Om. Oke. Garansi oli, gratis oli mesin, sama jasa servis itu 3 tahun. Oh masih gratis tuh ya, Gratis, selama 3 tahun. sama oli juga gratis Om. Atau sekitar berapa? 50.000 ya 50.000. biasanya? 50.000 kilometer atau 3 tahun lah kurang lebih. Teman-teman masih dapat gratis oli sama jasa ya. Betul Om. Sama parts juga ya untuk Sama penggantian yang rutin itu tuh, untuk setiap penggantian oli, dan bisa dibantu ya untuk servisnya ya. Bisa Om. Maksudnya mau kesini kan biar nggak ngantri gitu. Booking dulu bisa. Booking dulu bisa dibantu. Booking lewat Rehan nggak apa-apa Om. Booking lewat dia juga nggak apa-apa. Oke Om, ada promo unit lain nggak yang menarik juga? Promo unit lain ada Om pastinya. Ya kan banyak tuh, ada R3, ada Baleno. Semua yang tadi udah disebutin bisa Om. Jadi dipakai oh promonya. promonya. Promonya bisa dipakai di semua varian Suzuki ya. Betul Om. Karena kalau di sini di pusat mah pasti lengkap lah ya. Lengkap Om. Dijamin lah. Dijamin paling lengkap. Paling lengkap, test drive-nya lengkap, display unitnya lengkap. Jadi teman-teman mau yang tipe apapun kayaknya bisa ready lah ya. Betul Om. Terus kalau teman-teman udah punya hitungan, Boleh Om, diadu aja Om. Diadu? Hitungannya. jadi jangan pede itu murah dulu ya. Betul. Adu dulu nih sama Om Rehan nih. Dia ngerasa hitungan dia paling bagus. Betul Om. Kenapa begitu? Karena di pusat. Karena di pusat. Ya adalah, emang pusat katanya paling bagus. Nah biar ngebuktiin itu teman-teman harus buktiin. Oh ya, kalau ada yang mau cek slik dulu boleh ya? Boleh Om. Itu gratis Om. Nah cek slik itu fungsinya KTP, biar kakak. teman-teman tahu kondisi datanya ya. Betul Om. Dan itu gratis kan? Gratis. Fotoin KTP kakak, Sama NPWP paling. NPWP, fotoin, kirimin ke nomornya Om Rehan, nanti biar dibantu cek. Itu free, jadi teman-teman tahu nih kondisi datanya seperti ini gitu ya. Oh ya Om, ada ini nggak katalog digital mungkin? Katalog digital paling ada di bawah sini aja Om. Di bawah ya, sini nanti bisa dikunjungin atau bisa langsung ke deskripsi aja, tinggal langsung klik. Ya betul. Bisa langsung klik. Tapi lebih enak sih telepon sama WA langsung aja ya. Betul Om. Biar lebih cepat responnya, biar bisa nanya-nanya dulu, konsultasi dulu, semuanya gratis. Ada lagi Om yang mau disampaikan? Bonus Om. Oh, bonus. Mau Bonus. nambahin bonus silahkan. Tambahin bonus Om. Ini buat 5 pembeli pertama aja Om. Oke, Dapat imani 1 juta. 1 juta Khusus ya? kredit. Wah, biasanya orang ngasih cuman GoPay nih. Lu ngasih 1 juta 1 ya? juta. Untuk 5 pembeli pertama, kredit teman-teman langsung dapat cuma-cuma, nggak motong diskon, nggak motong promo-promoan ya? Nggak, Om, betul. Dapat 1 juta. Betul Om. Langsung. Oke, ada lagi Om? Cukup? Cukup. Ya udah kalau gitu teman-teman tinggal langsung kontak Om Rehan, boleh minta-minta informasi dulu atau simulasi dulu, silahkan aja. Gue lanjut lagi Om. Siap Om. Terima kasih Thank banyak. you, Om. Oke, yuk kita lanjut lagi guys. Tadi promo udah nih, sekarang kita lanjutin ke desainnya guys. Desain sih ya tadi gue bilang ya subjektif sekali ya. Gue nggak enak sih kalau gue bilang ini lebih bagus atau itu, nanti yang nggak suka ini sukanya yang itu bilang kita gimana dong? Ya terserah lah. Terserah. Kalau desain mah gue bebasin, tidak ada paksaan. Tapi kalau ngomongin desain, ini dari penilaian kita aja deh. Kayak model
ras Terios ya, dia kan punya tipikal desain yang sama, lebih nonjolin kegagahannya ya. Yoi. SUV karena memang harus selalu ada gagah. Kalau Stargazer X, dia mungkin arahnya ke selain gagah karena dia SUV, tapi ada sisi futuristik lah ya. Masa depan. Masa depan tuh kayak visioner gitu. Nah kalau si Expander Cross tuh dia gagahnya lebih ke mewah ya men. Oke. Karena aksen chrome-nya lumayan banyak, terus dengan desain yang model lancip-lancip gitu. Ya mungkin bisa begitulah. Ini penilaian kita aja ya. Terus kalau BRV mungkin lebih ke simple, elegan. Ya, Yoi. dia emang kelihatan simple dan elegan sih. Nah, kalau XL7 apa tuh? Jawab dong. Jawab dong. Kalau ini sih menurut gue lebih ke gagah dan atraktif ya. Kenapa taksi? Kenapa gue bilang atraktif? Karena banyak sekali aksen-aksen lah yang dipakai di sini. Terutama di tipe yang ini nih, tipe XL7 Alpha yang Savana Ivory. Ini banyak banget digemari nih, mulai dari bagian atas sampai ke bagian bawah. Aksen-aksennya menurut gue cakep, gradasi-gradasi warnanya masuk gitu. Kayak model di lampu-lampunya aja, selain dia sudah LED multi reflektor gitu, di RL, terus housingnya pakai krum-kruman, grillnya juga dibikin tetap glossy walaupun dia black ya, black glossy gitu. Terus ada emblem Suzuki gede di bagian tengah, bahkan di bagian fog lampnya juga dia di cover dengan cover yang lumayan gede, jadi ngelihat mobilnya jadi lebih kelihatannya jadi aksen selain atraktif, gagahnya tetap dapat gitu. Di bagian bawahnya juga ada silveran tuh. Nice sih. Sekarang coba ke bagian samping men. Nah kalau di bagian samping kelihatannya seperti ada yang nonton tapi belum subscribe. Tolong bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Seru sih, kita komentar-komentaran aja. Mungkin teman-teman punya pendapat yang lain, silahkan komentar deh. Yang mau endorse juga nomor gua ada di deskripsi ya. Lanjut lagi, kayak kaki lumayan gede sih. Dia pakai ring 16. Nih desain dari velgnya menurut gua bagus ya. Dibikin di blackout lah gitu. Jadi kelihatan lebih sangar, dan itu yang membuat mobil ini kelihatan jadi lebih gagah di bagian samping. Belum lagi over fender yang lumayan gede. Terus ke bagian sininya nih. Nah kalau tulisan ini mah abaikan aja ya, karena ini mobil test drive. Bagian atasnya lengkap nih, ada roof rail karena dia memang SUV. Terus ini talang air juga lengkap semuanya. Untuk spionnya juga sudah di blackout karena dia modelnya two-tone ya. Atasnya hitam, bawahnya ya warna yang kita pilih nanti. Dia kelihatan lebih atraktif tadi gue bilang. Handle pintunya krum-kruman, bawah juga ada side skirt. Sampai ke bagian belakang juga ada over fender yang lumayan gede. Sekarang kita ke bagian belakang men. Spoiler belakangnya gue suka nih. Salah satu yang gue suka, spoiler model kayak begini nih. Jadi dia ada permainan warna gitu. Jadi nggak cuma berhenti di warna hitam atau putih atau warna apapun, tapi dibikin single tone tambahan. Ada silverannya tuh. Ada high stop lamp, washer, kacanya sudah pakai defogger. Stop lampnya juga menurut gue bagus. Desain dari si LED barnya eye catchy lah. Ini hitam-hitaman sampai ke bagian bawah sini ada krum-kruman tipis. Kameranya ada 2. Karena dia nyambung ke dashcam gitu ya, dashcam depan belakang tuh, nice. Terus di bagian bawah sini juga ada underguard gitu ya, modelnya kayak semi diffuser, jadi kelihatan mobilnya jadi lebih gagah lah gitu. Secara desain, kembali lagi selera teman-teman, gue nggak memaksakan kalau ini lebih bagus dari yang lain ya, terserah aja lah. Semuanya bagus lewat caranya masing-masing gitu. Tapi intinya kesan SUV-nya menurut gue di XL7 Alpha ini juga bisa dapat dengan, kembali lagi ke poin 1, dengan harga semurah itu, lu bisa dapat value yang lumayan banyak. Ini cukup worth it sih. Nah guys, kita ada di interior dari XL7 Alpha nih. Kita masih cari tahu faktor apa aja yang bikin orang lebih memilih XL7 Alpha terutama ya, ketika memilih SUV ya men. Yuk, dibandingin SUV yang lain. Fitur ya. Fitur. Kita coba disclaimer dulu deh. Kalau ngomongin fitur, sebenarnya kalau dibandingkan dengan ras, Terios, Expander, Cross, mirip-mirip ya? Mirip-mirip. Ada perbedaan 1 dan 2 hal, tapi tidak yang signifikan berbeda banget gitu. Nah, paling gue harus bilang kalahnya kali ya. Sama Stargazer dan BRV ya. Yoi. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena mereka punya fitur keselamatan aktif. Yang itu tuh tidak ada di mobil ini ya. Tidak ada. Bahkan tadi gue bilang Expander Terios Ras pun dia nggak ada. Nggak ada. Tapi, kenapa itu bisa jadi faktor? Karena kalau balik lagi ke poin pertama, di mana mobil ini punya harga yang bisa senet itu, dan bisa dibilang ini yang termurah dibandingin kompetitornya, apa yang kita dapat? Sangat value for money. Benefitnya jadi lebih banyak dan jadi lebih worth it. Karena yang lain biarpun punya keselamatan aktif, tapi kan harganya jauh di atas ya. Kalau ini kan harganya slow itu, jadi menurut gua sangat make sense ketika orang akhirnya memilih mobil ini nih, si XL7 Alpha. Tapi apa aja sih yang ada di mobil ini? Gua coba review lagi ya tipis-tipis. Kemudahan-kemudahan apa aja sih yang bisa kita dapat kayak model ini nih, assistant driving. Kayak ada cruise control yang akhirnya memudahkan orang gitu ketika berkendara, terutama berkendara jauh di jalan tol yang kosong, enak banget. Mungkin teman-teman yang belum pernah coba cruise control, mungkin kalau gua boleh saran,
kalau ada rezeki ganti mobil, cari mobil yang ada cruise controlnya deh. Biar nyobain. Biar memvalidasi apa yang gue omongin barusan, bahwa cruise control itu enak banget kalau lu pakai di perjalanan jauh di mana jalannya kosong, di tol lah gitu. Tol luar daerah kan lumayan kosong ya, kayak Cipali gitu. Nggak tahu sih kalau arus mudik, kalau mudik mah nggak tahu ya. Nggak ada kosong-kosong. Nggak ada kosong-kosongnya. Tapi kalau lagi mungkin hari biasa lumayan kosong dan itu kepake. Dan itu enak banget, lu bisa lebih nyantai. Itu sih ngomongin cruise control ya. Terus kalau balik lagi ke fitur yang ada di sini kayak model Bluetooth and teleponi, pengaturan audio di bagian sebelah kiri dengan setir yang flat bottom kayak gini, menurut gua ini lumayan enak lah. Belum lagi lampunya juga sudah auto. Terus ada beberapa fitur yang mengikuti teknologi hybridnya seperti automatic idling start stop, ada hill halt control, ada electric stability program, manual leveling buat lampunya, audio juga dia punya fitur yang bisa mirroring lah ke smartphone kita. AC-nya juga sudah digital dan sudah auto climate. Terus kayak model cup holder nih yang sepele-sepele kayak gini deh, cup holder dia sudah terintegrasi sama AC, jadi kita bisa naruh minuman biar bisa ngejaga suhu dinginnya gitu. Terus ini salah satu yang jadi pertimbangan juga buat gua, mungkin buat teman-teman yang lebih mencintai transmisi ini nih konvensional. Walaupun beberapa orang lebih memilih punya CVT ya. Lu CVT ya? CVT dong. Kalau gue sih lebih ke suka yang konvensional. Walaupun CVT punyanya Stargazer ya? Yoi. IVT namanya. iFit. Dia ada pengembangan tuh dari CVT. Pakai belt baja yang diklaim bisa lebih responsif dibandingin CVT biasa. Iya sih. Kita pernah nyoba ya. Pernah nyoba. Dan ya oke sih. Tapi gimana pun juga gue lebih suka tarikan-tarikan khas dari konvensional. Ini subjektif lah dari gue sendiri, menurut gue sih itu. Balik lagi lah ke teman-teman kalau itu. Terus kayak model sisa-sisanya sih sama ya, kayak airbag, terus ABS, ABD kayak gitu-gitu sih standar lah ya. Standar. Double blower. Di SUV yang lain juga ada itu, karena itu standar ada lah gitu. Tapi ya menurut gue terlepas daripada itu, poin-poin yang udah kita sajikan dari awal tadi bisa jadi alasan full kenapa orang akhirnya memilih mobil XL7 ini sebagai pilihan utama ketika mau beli SUV atau mobil keluarga ya. Nah guys, di baris kedua gue mau ngomongin masalah dimensi nih. Ini karena jadi faktor kenapa orang akhirnya beli mobil ini juga ya. Gue harus disclaimer lagi nih. Kalau dibandingin sama Rush dan Terios, ini jauh lebih lega ya. Lebih lega ini. Baik baris kedua, ketiga, jadi punya sebenarnya secara dimensi mungkin nggak terlalu jauh berbeda. Tapi dari konfigurasi, mungkin penempatan jok dan lain-lain, ukuran dan lain-lain, akhirnya ini bisa menjadi sedikit lebih lega. Belum lagi punya kaki di bawah nih untuk pijakan juga lantainya lumayan hampir flat floor walaupun nggak flat. Tapi kalau di-compare sama BRV, Expander, Stargazer 11-12 ya. Mirip. Baik baris pertama, kedua, ketiga. Kenapa bisa begitu? Kenapa gue bisa bedain antara yang pertama dari Terios dan Rush, lalu Stargazer dan kawan-kawan yang lain? Dari penggerak roda. Dimana kalau penggerak roda depan selalu punya dimensi atau kabin lah ya, kelegaan kabin yang lebih bagus dibandingin penggerak roda belakang, karena nggak ada tunneling dan lain-lain ya men. Makanya kenapa Terios dan Rush punya kabin yang dianggap sedikit lebih sempit dibandingin yang penggerak-penggerak depan, salah satunya ya ini. Makanya kenapa orang akhirnya pilih ini, karena mungkin penggerak depan bikin dimensi kabin jadi sedikit lebih luas gitu sih. Selain harganya, selalu balik ke harga karena kita Indonesia sekali. Tapi ada satu yang ini menang ya. Apa tuh? Dimensi bagasi. Yuk. Nih guys ya, gua buka. Tara, wah iya ada nih. Banyak brosur guys. Mungkin sales lagi banyak activity ya. Pencitraan. Iya, pencitraan. Biar kelihatan nama bosnya. Sales gua nganpas mulu nih, wanjay. Bohong. Nggak tahu. Oke, langsung aja bahas ke bagasi ini. Bagasinya bisa dibilang ini bukan salah satu ya, mungkin yang terluas ya men, di kelas. Dibandingin kompetitor yang tadi kita udah sebutin satu persatu, ini paling luas. Anda tidak percaya? Anda ukur sendiri, silakan test drive, bandingin semuanya tuh test drive, cobain, terus ukur bagasi belakangnya. Ini salah satu yang terlega di kelasnya, di kelas low SUV. Cobain aja. Belum lagi ini juga bisa 2 layer kan, di bawahnya bisa buat naro-naro juga. Tapi kalau ngomongin ininya juga lumayan lega. Belum lagi ini bisa dilipat 50-50 rata lantai. Banyak opsi. Jadi teman-teman kalau berasa suka bepergian bawa barang banyak, ini bisa jadi salah satu pilihan, dan itu mungkin salah satu faktor kenapa orang akhirnya pilih mobil ini. Selain murah lagi aja yang disebut.
Nah guys, tadi udah kita sebutin beberapa faktor dan lumayan banyak ya kenapa akhirnya pilih mobil ini, dan kita coba riset juga tipis-tipis, lalu kita juga tanya kenapa orang akhirnya beli mobil ini ke yang udah beli. Kita coba tanya ke dia, kita compare ke merek yang lain, yaitu tadi salah satu alasannya yang kita sebutin di konten. Buat teman-teman yang punya pendapat lain silahkan komentar di kolom komentar, yang mau pesan langsung aja ke Om Rehan, yang belum subscribe tolong bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse nomor gua ada di deskripsi, yang mau follow akun medsos kita ada di sini. Nah, thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.